Mengawali kajian kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddata wattaqullaha rabbakum. Wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihin. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tin wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله
ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا Baik. Terima kasih atas tilawahnya. Semoga dengan tilawah ini Allah menurunkan sakinah, ketenangan, rahmah, kasih sayang dan juga keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabili syari'ati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim
A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'ir rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Tadi kita membaca surah At-Tolaq, ya, membaca surah At-Tolaq, surah cerai, ya, tentang perceraian. Di beberapa ayat tadi kita baca, yaitu tentang buah daripada orang-orang yang bertakwa. Apa faedah, apa manfaat atau yang dihasilkan ketika seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang kedua yang tadi sudah kita baca, di ujung ayat itu Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah, siapapun yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan kepadanya yaitu jalan keluar terhadap masalah yang mereka hadapi. Itu janji Allah, ya. Jadi Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi siapapun orang yang bertakwa kepadanya, orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar, Allah akan berikan solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi, baik di dunia ini maupun nanti di akhirat. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi, maka insya Allah Allah akan berikan jalan keluar. Insya Allah dia akan selesai menghadapi permasalahan itu. Berikutnya ayat yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rizki kepadanya, Allah akan berikan karunia kepadanya, min haitsu la yahtasib, yaitu dari arah, ya, yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak diduga-duga. Ayat yang keempat, Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan terhadap segala urusannya kemudahan-kemudahan. Dan di ayat yang kelima Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Dan siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan hapus, ya, Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan berikan pahala yang besar. Ini mungkin surah yang paling banyak menyebut, ya, faedah atau buah atau hasil yang diperoleh bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi surah ini adalah surah yang paling banyak menyebutkan tentang faedah, manfaat, buah, ya, yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Ada berapa tadi itu? Ada 5, ya. Pertama, diberikan apa katanya? Terhadap masalah yang dihadapinya, baik di dunia ini maupun di akhirat, Allah akan berikan solusi, Allah akan berikan jalan keluar. Satu. Yang kedua, Allah akan berikan rizki, ya, dari arah yang tidak diduga-duganya.
Kemudian yang ketiga, ya, orang yang bertakwa ini Allah akan berikan kemudahan dalam segala urusan. Kemudian yang keempat, Allah hapus ya kesalahan-kesalahannya. Dan yang kelima, Allah akan berikan ganjaran dan pahala yang sangat besar. Ya, orang yang bertakwa akan diberikan pahala ganjaran yang sangat besar. Dengan kata lain, yaitu insyaallah orang itu akan disediakan surga baginya. Ya, akan disediakan apa? Yaitu surga. Sebagaimana juga yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 133 ya sampai ayat 136. Jadi nanti boleh dilihat ya surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. Allah mengatakan ulaika lahum maghfiratun ya mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar wa ni'ma ajrul amilin. Ayat berapa itu tadi? Surah Ali Imran ayat 133 sampai ayat 136. Ya, setelah Allah menjelaskan sifat orang-orang yang bertakwa, maka disebutkan ayat 136, balasan bagi mereka adalah ulaika lahum maghfiratun mir rabbihim. Ulaika lahum maghfiratun mir rabbihim. Allah akan berikan kepada mereka yaitu penghapusan dosa, maghfirah. Allah akan berikan maghfirah kepada mereka. Jadi Allah hapus segala dosa-dosa dan kesalahannya ya. Dan bagi mereka adalah jannatun tajri min tahtihal anhar, yaitu mereka akan disediakan surga yang mengalir dari bawah surga itu adalah anhar, yaitu sungai-sungai. Wa ni'ma ajrul amilin. Dan yang demikian itu adalah merupakan sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya nasihat takwa adalah nasihat yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Nabi dan rasul sejak nabi awal sampai nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menasihati umatnya, ya, masyarakatnya agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjadi rukun seorang khatib ketika berkhutbah yaitu menyampaikan nasihat bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang serius, dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan berserah diri ya kepadanya, dalam keadaan kalian menjadi seorang muslim ya. Hendaklah kalian wafat itu dalam kondisi kalian sebagai seorang muslim. Ikhwani fillah rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim ya, di dalam Al-Qur'anul Karim yaitu orang yang bertakwa itu orang yang seperti apa? Ya. Nah, ini diantara perbuatan orang-orang yang bertakwa. Pertama diantaranya adalah orang yang bertakwa adalah orang yang selalu bertobat kepada Allah atas segala dosa dan kesalahannya, baik dosa besar, dosa kecil, dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja, dosa yang disadari atau dosa yang sudah lupa. Ya, dosa yang sudah lupa pun dia selalu bertobat kepada Allah. Ya, karena ya dosa itu kadangkala itu mudah kita lupakan. Dan tidak ada manusia yang tidak berdosa di dunia ini, maka dia selalu bertobat dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saja setiap harinya tidak kurang daripada 70 ya istighfar, taubat yang beliau ucapkan kepada Allah. Jadi minimal kita mengucapkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, aku beristighfar, aku memohon ya ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Karena mereka inilah orang-orang yang di dalam Al-Quran dikatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah senang, Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat
dan Allah cinta kepada orang-orang yang mau mensucikan dirinya, ya, orang-orang yang mau bersuci. Jadi orang Islam ini adalah orang yang banyak bertobat dan selalu mensucikan dirinya, suci pakaian, suci lingkungan, suci tempat ibadahnya. Ya, itu orang Islam. Itulah orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, ya, orang yang bertakwa ini sehingga mereka adalah merupakan kekasih-kekasih Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah Yunus, ya, ayat 62. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzan. Ya, ingatlah bahwa orang-orang yang menjadi kekasih-kekasih Allah adalah orang-orang yang tidak dirundung rasa takut, ya, rasa gelisah, rasa bersedih. Ya, siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, orang yang bertakwa ini adalah diantaranya yaitu orang yang mengikuti, ya, berusaha untuk hidupnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak fitnah terjadi di lingkungan kita, ya, karena sekarang tanpa dibatasi orang, ya, mendapatkan akses seluruh berita apa saja, ya. Ketika orang itu mau, ya, mencari berita, dia akan dapatkan, karena sekarang sudah tidak terhalang, ya, dunianya sudah global, dunianya sudah menjadi kecil, ada di genggaman kita. Ya, ada di genggaman kita. Jadi sehingga sekarang fitnah itu semakin banyak, ya, tidak bisa dihalangi. Maka dari itu menjadi semakin semakin wajib orang untuk taklim, ya, untuk ngaji. Tidak cukup dia, ya, dengan sholat saja. Tidak bisa imun dia hanya dengan sholat saja. Untuk memperkokoh keimanan keislamannya, jadi hendaklah dia terus menerus mendengarkan, yaitu tausiah, ya, mendengarkan taklim. Sebagaimana Allah berfirman, yaitu berikanlah nasihat, ya, kepada orang-orang yang beriman, karena nasihat itu banyak memberikan manfaat kepada mereka. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah nasihat, berikanlah peringatan kepada orang-orang yang beriman, karena nasihat itu memberikan banyak manfaat kepada mereka. Salah satunya yang saya sebutkan adalah dalam rangka menjaga imunitas diri, ya. Jadi imunitas keimanan kita, ketakwaan kita bisa terjaga. Di antaranya adalah dengan mendengarkan tausiah, mendengarkan taklim. Ikhwani fillah rahimakumullah. Lagi-lagi Allah berfirman, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Surah Ali Imran ayat 31. Allah mengatakan, "Ya Muhammad, katakan kepada mereka, jikalau kalian mengakui, jikalau kalian mengklaim, ya, mengaku cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku," kata Rasulullah. Jadi taat kepada Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum, pasti Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurun rahim, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian, ya, orang-orang yang bertakwa diantaranya adalah orang-orang yang ihsan. Apa itu ihsan? Ya, menurut bahasa ihsan itu adalah berbuat baik. Tetapi di dalam sebuah hadis, ya, yaitu hadis Jibril, ya, hadis Jibril, Rasulullah SAW pernah menjelaskan ihsan. Siapa yang ingat hadis Jibril? Yaitu dialog antara Jibril dengan Rasulullah disaksikan para sahabat. Pertama Jibril bertanya tentang makna Islam. Lalu Rasul jelaskan Islam itu adalah dengan rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Kemudian Jibril pun bertanya kepada Rasulullah, "Ma huwal iman?" Apa itu iman? Ternyata Rasul jelaskan iman itu adalah rukun iman itu sendiri. Ada berapa rukun iman? Yaitu ada 6. Kemudian Jibril bertanya lagi, "Ma huwal ihsan?" Apa itu ihsan ya Muhammad? Kemudian Rasul pun menjelaskan ihsan itu tidak lain adalah rukunnya ada 2.
Apa itu? Anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan sekalipun ketika kalian beribadah kepada Allah engkau tidak melihat Dia, tidak melihat Allah, pastikan, yakin betul bahwa Allah melihat kalian. Jadi sehingga para ulama mengatakan bahwa ihsan ini adalah merupakan setinggi-tingginya ibadah. Ihsan itu adalah merupakan puncak dari segala ibadah. Kenapa? Karena kalau Islam, kalau Islam itu orang tahu ibadah kita. Karena Islam itu adalah dari mulai apa tadi? Mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan sholat, ketiga menunaikan zakat, keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah berhaji ke Baitullah bila mampu untuk menempuh perjalanan pulang dan pergi, dan juga beberapa hari selama di kota Mekah. Prosesi pelaksanaan haji dia juga ada dana untuk tinggal beberapa hari di sana. Dan itu bisa terlihat, itu bisa terlihat. Kemudian yang kedua iman. Yang kedua adalah iman. Nah, iman ini tidak kelihatan karena iman ini perbuatan apa? Perbuatan hati, atau iman ini adalah ibadah hati. Karena dia itu adalah tentang keyakinan. Keyakinan bukannya perilaku, tapi keyakinan adalah hati. Hati. Kan kalau perilaku orang-orang munafik juga. Orang-orang munafik juga sholat. Mereka juga puasa. Malah mereka juga membangun masjid. Tapi sayang, masjid yang dibangunnya itu ternyata niatnya adalah untuk menghancurkan, memecah belah kaum muslimin itu sendiri. Terutama ingin membunuh yaitu tokoh daripada Islam itu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya masjidnya diperintahkan untuk diapakan? Untuk dihancurkan. Artinya secara perilaku bahwa orang-orang munafik itu juga melakukan layaknya apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Tapi ternyata hati orang-orang munafik itu masih penuh dengan kekafiran. Mereka tidak yakin dengan adanya surga, tidak yakin dengan adanya neraka, tidak yakin dengan adanya kiamat, tidak yakin dengan adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di awal-awal surah Al-Baqarah, setelah menjelaskan tentang sifat dari orang-orang yang bertakwa, sifat dari orang-orang yang beriman, Allah jelaskan kurang lebih sekitar 12 ayat, itu menjelaskan tentang orang-orang munafik. Di antaranya orang munafik dikatakan wa minan nasi may yaqulu amanna wa hum bil akhirati la yu'minun. Yaitu orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tetapi sesungguhnya hatinya adalah tidak beriman. Jadi artinya secara perilaku apa yang bisa dilihat, orang munafik juga melakukan apa yang layaknya dilakukan oleh orang beriman, tapi ternyata hatinya adalah tidak beriman. Nah, kemudian yang ketiga ihsan. Nah, ihsan ini adalah merupakan kolaborasi. Jadi iman ini adalah merupakan perpaduan, merupakan sinergi antara Islam dan iman. Coba perhatikan tadi. Jadi ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah. Engkau beribadah kepada Allah. Jadi ibadah mungkin kelihatan, karena ibadah itu diantaranya sholat, zakat, puasa, haji, kelihatan. Tetapi ketika kelihatan itu kamu harus yakin anta budallah ka'annaka tarah. Seolah-olah engkau melihat Allah. Jadi perasaan melihat itu adalah perasaan hati. Bukan kita melihat seperti kita melihat gedung, melihat masjid, melihat matahari di siang hari, bukan. Yang dimaksud dengan seolah-olah engkau melihat Dia itu artinya meyakini bahwa Allah itu adalah sedang memantau kita. Allah itu sedang memantau kita. Dalam istilah pegawai negeri dulu di zaman Pak Harto, mungkin Bapak pernah mendengar istilah kalau pegawai negeri harus bekerja dengan baik, harus bekerja dengan benar. Istilahnya itu ada yang disebut dengan waskat. Ingat itu dulu, waskat. Apa itu waskat? Pengawasan melekat. Jadi artinya seorang PNS, seorang ASN, jadi kalau bekerja baik dilihat oleh atasan atau tidak dilihat oleh atasan,
dia harus bekerja sesuai dengan juklak dan juknis, termasuk dilarang untuk korupsi tentunya. Jadi Pak Harto itu ternyata menggaungkan kata waskat itu justru mengambil daripada hadis Jibril tadi, itu kata lainnya adalah ihsan. Jadi waskat itu adalah terjemahan dari kata ihsan. Karena ihsan itu tadi katanya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan ketika engkau beribadah dan tidak melihat Allah, harus yakin, pastikan bahwa Allah selalu memantau, memuraqabah dan melihat kalian ketika beribadah kepadanya. Ketika kalian beribadah kepadanya, maka yakini Allah selalu memantau. Nah, itulah yang disebut dengan istilah tadi Pak Harto adalah waskat, pengawasan melekat. Jadi kita kembali lagi menyimpulkan bahwa ihsan itu adalah merupakan setinggi-tingginya ibadah, karena dia perpaduan antara Islam dan iman. Perpaduan antara Islam dan iman. Di dalam surah Al-Imran seperti tadi yang saya bacakan, siapa orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Jadi Allah mengatakan orang yang beriman adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang menginfakkan sebagian dari hartanya, baik pada saat lapang maupun pada saat sempit. Baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan dia sakit. Baik dalam keadaan dia kaya, mungkin dalam keadaan dia susah, dalam keadaan miskin. Wal kadhiminal ghaidha, dan mereka adalah orang-orang yang kadhiminal ghaidh, yaitu menahan emosi. Sekalipun dia sebenarnya mampu untuk membalasnya, tapi dia tahan rasa marahnya, dia tahan jengkelnya. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan manusia, memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, karena Allah sangat suka kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Itulah orang yang ihsan. Jadi orang yang ihsan juga diantaranya adalah orang yang menginfakkan sebagian rizkinya, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit, baik dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi sakit, baik dalam kondisi dia banyak uang kaya ataupun mungkin dalam kondisi dia sedang kekurangan. Makanya saya sering mengatakan bahwa infak seorang yang berpenghasilan katakanlah 30.000, lalu dia berinfak 5.000, jauh lebih besar pahalanya dibandingkan dengan seorang yang berpenghasilan katakanlah 1 juta, tapi infaknya katakanlah 20.000. Karena kalau orang berpenghasilan 30.000, infaknya 5.000, berarti dia berinfak berapa persennya itu? 5/100 kali 30.000, berarti dia infak sudah 15%. Betul Pak? Hari ini yang orang matematika orang eksak. Jadi kalau orang berpenghasilan 30.000, kemudian dia berinfaknya 5.000, berarti dia sudah berinfak sebesar 15%. Seorang yang berpenghasilan 1 juta, lalu dia berinfaknya 20.000, itu dia berarti baru berinfak berapa persennya? 2%-nya, jadi jauh lebih kecil. Nah, di sisi Allah maka tentu orang yang berinfak 15% jauh lebih utama daripada orang yang berinfak 2%. Jadi begitu Bapak-bapak, saudara-saudara, Allah akan memberikan pahala ganjaran, yaitu dilihat dari tingkat kesulitan orang itu melakukan amal. Saya sering sampaikan, mungkin dulu orang tua kita, nenek kita yang kalau mengambil air pun harus kemana dulu? Ke sungai. Kan dulu orang dulu kan kalau ngambil air kan ke sungai. Sementara orang sekarang ngambil airnya cukup di mana? Cukup buka apanya? Cukup buka kerannya untuk melakukan sholat, ataupun dia mungkin untuk aktivitas dapurnya. Sekarang cukup tinggal buka kerannya saja. Nah, lebih besar mana sholatnya orang dulu karena ngambil air wudhunya harus ke sungai, dibandingkan dengan sholatnya orang sekarang yang kalau berwudhu ngambil airnya cukup dengan membuka kerannya? Maka jawabannya adalah pahalanya lebih besar adalah pahala orang dahulu. Karena apa? Karena ketika melakukan amalnya itu jauh lebih sulit
ya dibandingkan dengan orang-orang sekarang. Dulu ya orang-orang tua kita, kakek kita dulu ya berzakat itu adalah hasil pertaniannya. Ya, hasil pertaniannya. Sedangkan pertanian itu nanam padi harus berapa bulan, Bapak? Dari mulai nyebar bibit sampai nanti padi itu diketam, padi itu dipanen, berapa bulan itu? Paling tidak sekitar hampir 4 bulan. Karena padi itu umurnya ada yang 105 hari, ada yang 110 hari. Ya katakanlah begitu 120 hari, 4 bulan. Ya, dari mulai sebar bibit sampai nanti panen. Nah, sementara sekarang seorang dokter ya, seorang wira swastawan yang pada tinggal di kota ya, mereka berzakat ya dengan kerja yang justru tidak terlalu berat dibandingkan dengan pekerjaan siapa? Pekerjaan para petani. Sudah zakatnya jauh lebih besar para petani ya, sementara para profesional yang tinggal di kota zakatnya justru lebih kecil. Berapa? 2,5%. Sudah mendapatkannya tidak seberat para petani ya, kemudian zakatnya pun persentasenya lebih apa? Lebih sedikit. Mana yang lebih besar? Zakat para petani atau zakat para profesional? Jawabannya adalah zakat para petani. Begitu Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan bahwa di antara orang-orang bertakwa, di antara orang-orang yang ihsan atau disebut dengan muhsin orangnya adalah orang yang menginfakkan baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi kita bukan dituntut besarnya, ya, dituntut adalah berapa besar penghasilan kita, ya, berapa besar penghasilan kita. Itulah infak yang kita keluarkan. Berikutnya, ya, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah kekasih-kekasih Allah, adalah orang yang bersabar. Orang yang bersabar. Di dalam Quran Allah berfirman, "Wallahu yuhibbus shabirin." Ya, wallahu yuhibbus shabirin. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bersabar. Ya, Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bersabar. Masih ingatkah? Yaitu makna sabar. Apa itu makna sabar, Pak? Secara bahasa apa itu sabar? Sudah masih ingat? Sabar, apa itu sabar? Sabar itu artinya menahan diri. Sabar orang untuk thalabul ilmi berarti dia menahan dirinya, yaitu untuk thalabul ilmi, tidak gelisah. Sabar orang untuk melakukan sholat tarawih, yang insya Allah beberapa hari ke depan kita akan melakukan sholat tarawih. Di sini berapa rakaat sholat tarawihnya? 11 rakaat. Ya, sabar kita. Ya, nah kadang-kala orang gelisah. Ya, kalau duduk di depan televisi walaupun sampai 1 jam itu kadang-kala masih betah aja. Ya, betul Pak. Kalau nonton TV kadang-kala 1 jam saja masih betah, belum gelisah. Tapi kalau sholat baru setengah jam saja, biasanya pantat ini kayak sudah ditusuk-tusuk, ya, gelisah sudah. Nah, maka kita, ya, hari ini kita sedang belajar. Di antaranya orang yang bertakwa salah satu sifatnya adalah sabar. Ya, sabar itu artinya menahan diri. Ya, sabar kita sampai imam ini menyelesaikan sholatnya. Ya, salam ke kanan, salam ke kiri, kemudian berdoa sebentar. Dan biasanya, ya, imam ini yaitu sama-sama mengajak jamaah untuk talafuz bin niyah. Ya, melafazkan niat. Nawaitu somogodin an adai fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sejakku aku niat, ya, puasa esok hari, ya, fardu karena Allah. Ya, diingatkan kita agar kita niat berpuasa besok harinya. Maka kita barulah pulang setelah imam pun menyelesaikan sholatnya dan beliau selesai berdoa. Karena kata Rasulullah, siapa orang yang tidak pulang kecuali setelah imam menyelesaikannya, maka seperti orang yang sholat 1 malam. Ya, kata Rasulullah, siapa orang yang beserta imam baru dia menyelesaikan sholat tarawihnya, itu sama dengan orang yang sholat 1 malam. Jadi jangan baru sedikit, ya, karena enggak betah, ya, dia pulang. Namanya itu orang yang tidak bersabar. Jadi sabar kita. Dalam sholat pun kita dituntut sabar. Sabar kita bergaul dengan kawan-kawan kita.
Ya, sabar kita bergaul dengan kawan-kawan kita. Kan sejak masjid ini dibangun sampai hari ini sudah berapa puluh tahun masjid ini? Mungkin sudah 20 tahun ya masjid ini. Ya Pak Ari, ada sudah? Sudah belum? 20 tahun masjid ini. Ya katakanlah 20 tahun. Kan kita bergaul kawan-kawan kita kan yang ini aja kan? Nah kita bersabar. Rasul sendiri dulu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar bergaul dengan sahabat-sahabatnya. Lihat surah Al-Kahfi. Wasbir nafsaka man ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhallah. Kata Allah, wahai Muhammad, tahanlah dirimu. Nah inilah ya makna sabar itu artinya menahan diri. Sabarlah ya Muhammad, tahanlah dirimu untuk selalu bergaul dengan orang-orang yang berdoa baik di pagi hari maupun di sore hari. Wala ta'du aynaka an turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu palingkan matamu kepada orang-orang kafir karena kamu menginginkan zinatal hayatid dunya, itu perhiasan aksesoris dunia. Jadi Rasul sendiri ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi untuk bersabar bersama dengan para sahabatnya yang mungkin banyak di antara mereka orang-orang sufah, kaum sufah, orang-orang susah, orang-orang miskin, tetapi mereka tidak ada tujuan lain, yaitu mereka hidup ini adalah ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik di pagi hari maupun di sore hari. Dan Rasul dilarang untuk bergaul dengan orang-orang kafir karena kemungkinan ada keinginan dunia, kata Allah. Baik, ya. Jadi tadi sabar kita untuk apa tadi? Untuk berbuat baik. Contohnya tadi saya bilang thalabul ilmi. Sabar kita sholat tarawih. Kemudian berikutnya juga adalah sabar untuk bergaul kita ya bersama dengan sahabat-sahabat dan kawan-kawan kita yang mungkin saja mereka adalah bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang yang melimpah secara materi. Kemudian juga bersabar kita untuk tidak melakukan perbuatan maksiat, ya. Bersabar kita untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Karena biasanya ketika kondisi tertentu, katakanlah sehat, lagi banyak uang, tidak punya masalah, itu biasanya setan itu ya itu menggoda kita dari seluruh penjuru. Ya, setan itu biasanya menggoda kita dari seluruh penjuru. Ya, lagi banyak duit ya kan, kesempatan ada, kemudian juga modal juga ada, itu setan luar biasa menggoda kita. Tapi alhamdulillah kita bersabar, kita menahan diri kita untuk tidak menuruti keinginan setan, ya, mengikuti keinginan setan. Karena setan ini menginginkan kita untuk berbuat maksiat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yaitu alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kata Allah, bukankah aku telah berjanji kepada kalian wahai bani Adam, wahai anak manusia, la ta'budu syaitan, ya, jangan sekali-kali kalian menyembah syaitan. Ya, apa yang dimaksud dengan menyembah syaitan? Artinya lebih memperturuti keinginan syaitan dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada diri kita ini ada dua dorongan. Pertama, dorongan malaikat tentu untuk berbuat baik, untuk taat kepada Allah, ya, untuk beribadah kepada Allah. Dan satu dorongan lagi, dorongan setan, yaitu untuk mengajak berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasah. Sungguh beruntung ya orang-orang yang mau mensucikan dirinya, artinya lebih menturuti keinginan malaikat, wa qad khaba man dasaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori diri, artinya lebih mengikuti ya, yaitu keinginan syaitan, ya. Jadi sabar kita untuk tidak melakukan perbuatan maksiat sebagaimana tadi ya Allah jelaskan, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah aku telah berjanji kepada kalian wahai anak manusia, ya, yaitu jangan kalian menyembah syaitan karena syaitan adalah merupakan musuh kamu yang sangat nyata. Wa anibuduni hadza siratun mustaqim. Lalu kata Allah, anibuduni, hendaklah kalian menyembah aku, hadza siratun mustaqim, ini adalah merupakan jalan yang lurus, jalan yang akan mengantarkan kalian itu ke surga, jalan yang akan menyampaikan kalian
bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara macam-macam sabar. Jadi sabar secara bahasa tadi apa? Yaitu menahan diri. Ketika thalabul ilmi kita bersabar. Ketika kita mengerjakan kebaikan-kebaikan, umpamanya sholat, ya, jadi muslim, jadi orang muslim, itu kita bersabar. Kemudian yang kedua adalah sabar untuk tidak melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Ya, dan tentu tidak kalah pentingnya yang banyak disebut dalam Quran adalah bersabar terhadap takdir. Ya, Bapak jadi laki-laki itu bersabar. Ya, tidak merubah menjadi apa? Transgender. Ya, apa istilahnya sekarang tuh, Pak Arif? Istilah kerennya sekarang transgender. Ya, dari laki-laki menjadi perempuan. Ada juga yang dari perempuan pengen jadi laki-laki. Nauzubillah. Ini merubah ciptaan Allah, dan tentu orang yang semacam inilah yaitu orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia merubah dirinya, merubah kelaminnya, merubah status dia sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Enggak benar, ya. Jadi kalau kita sebagai ayah, sebagai orang tua membebaskan anak kita, yaitu untuk mau jadi apa, mau jadi perempuan, mau jadi laki-laki, bebas, itu enggak boleh. Itu bukannya apa disebut hak asasi manusia, ya. Jadi tetap hak asasi manusia itu juga tidak sebebas tidak sebebas. Ada aturan-aturan tertentu, ya, seperti merubah kelamin itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ada potensi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ada potensi yang dimiliki oleh wanita lalu tidak dimiliki oleh laki-laki. Ada potensi laki-laki ternyata tidak dimiliki oleh perempuan. Coba payudara, kita nggak bisa. Ya, kasih sayang tetap yang namanya bapak-bapak laki-laki berbeda dengan kasih sayang seorang ibu. Jadi seorang ibu bukan hanya hamil, ya 9 bulan kemudian melahirkan. Sementara melahirkan itu adalah perjuangan antara hidup dan mati. Tapi setelah lahir pun bayi itu, ya tetap para ibu itu memberikan kasih sayang kepadanya, yang kasih sayangnya tidak terbatas. Ya, pertama nangis bayi itu karena pengen apa? Pengen nyusu mungkin bisa jadi. Tapi berapa menit berikutnya nangis lagi, yaitu nangis karena apa? Karena pengen pup, ya pengen BAB. Nanti setelah itu nangis lagi, yaitu karena pempesnya atau karena kainnya, ya karena popoknya apa? Basah karena dia habis pipis dan lain sebagainya. Seorang ibu tetap masih bangun saja. Ya, beda sama bapak-bapak. Bapak-bapak kalau sudah tidur, ya tidur saja, nanti ya bangun kalau sudah waktunya. Tapi kalau ibu-ibu, ya satu malam itu bangun bisa 2-3 kali. Makanya ya, seorang anak tidak bisa membalas, ya, yaitu pengorbanan seorang ibu, kecuali kata Rasulullah apabila air susu masuk kembali ke puting seorang perempuan. Bisa nggak air susu dimasukin lagi pakai alat apapun, itu tidak akan mungkin bisa masuk kembali, yaitu ke puting seorang ibu, seorang perempuan. Ya ibu yang mana aja. Jadi kalau air susunya itu sudah keluar, ya itu tidak akan mungkin bisa masuk lagi. Artinya bahwa ya seorang anak membalas kasih sayang ibunya itu sampai kapanpun itu tidak akan bisa ia membalas kasih sayangnya. Atau dalam hadis yang lain kata Rasulullah, yaitu kecuali kalau ibunya menjadi budak. Lagi ya, kecuali kalau ibunya menjadi budak kemudian dimerdekakan ibunya itu, ya barulah dia mampu membalas, yaitu pengorbanan seorang ibu kepada dia. Ya, itu tadi air susu kembali lagi masuk ke puting ibu, atau yang kedua adalah ibunya menjadi budak, ya, kemudian dia merdekakan, dia beli budak itu, kemudian dia merdekakan. Mungkin nggak? Mungkin saja. Ya, walaupun sekarang mungkin perbudakan itu sudah hilang, ya perbudakan itu sudah hilang, tapi suatu saat mungkin saja. Ya, kalau dunia ini umurnya panjang, ya kondisi perbudakan kembali lagi mungkin saja. Karena cara-cara perbudakan itu bisa saja karena ya satu masyarakat ya yaitu kalah berperang. Jadi seperti zaman dulu kenapa ada perbudakan begitu? Jadi ada satu suku yang kuat begitu menyerang kepada suku yang lemah, kemudian ya yang hidup itu diambil dijadikan sebagai budak. Gitu dulu. Atau orang ya keluarga yang berhutang kepada orang lain, lalu dia tidak mampu untuk
membayarnya secara materi, maka dia serahkan ya salah satu atau dua ya anggota keluarganya untuk dijadikan sebagai budak. Kemudian yang ketiga adalah karena peperangan. Ya, itu adalah cara-cara ya orang menjadi budak. Maka Rasulullah sangat melarang. Allah tidak mau bercakap-cakap, berkata-kata itu kepada seseorang yang menjadikan orang lain sebagai budak. Itu Allah nanti tidak mau bertutur kata, bercakap-cakap dengan seseorang yang menjadikan orang lain sebagai budak. Tapi kondisi seperti pada zaman jahiliyah dahulu itu ada perbudakan, mungkin saja terjadi, walaupun tentu kita tidak inginkan. Karena menjadi budak itu sangat menyakitkan, ya. Menjadi budak sangat menyakitkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memperingan hukuman kepada budak. Ya, kepada budak itu hukumannya menjadi ringan. Jadi kalau orang merdeka itu minum keras, ya, itu kalau dia ditangkap dan hukum Islam berlaku, dia harus dijilid, ya, digebuk, ya, 80 kali. Maka kalau dia sebagai budak itu cukup 40 kali. Jadi begitu hukuman budak itu. Jadi Allah memperingan. Dan Allah memberikan apresiasi kepada budak, yaitu budak akan diberikan pahala 2 lipat ketika budak itu memenuhi, yaitu hak-hak tuannya, hak-hak pemiliknya, dan dia memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu begitu, ya. Jadi sangat menyayangi manusia. Tapi kan perbudakan itu mungkin saja terjadi. Hadirin rahimakumullah. Jadi bersabar yaitu terhadap takdir, hujan, panas, mendung, ya, itu juga adalah merupakan takdir. Termasuk mungkin saja Allah menguji kita yaitu dengan kematian anggota keluarga kita. Entah mungkin, mohon maaf, kalau laki-laki mungkin istrinya meninggal lebih dahulu, atau mungkin anaknya, atau mungkin cucunya dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan takdir. Sehingga orang-orang yang bersabar ya terhadap musibah itu, ya, dia harus bersabar. Kemudian dia harus mengucapkan kalimat istirja. Apa itu kalimat istirja? Yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak cukup dengan istirja. Yang kedua, dalam sunnah Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk ihtisab, ya, terhadap ujian dan cobaan itu. Jadi tidak hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi melakukan ihtisab. Apa itu ihtisab? Ihtisab itu perhitungan. Jadi kita kepada Allah itu melakukan hitung-hitungan. Dan bukan hanya terhadap musibah, terhadap puasa pun begitu. Coba perhatikan hadisnya tentang puasa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Itu yang saya maksudkan. Ihtisaban, ihtisab. Jadi siapa orang yang berpuasa, yaitu karena dorongan iman, ya, karena percaya kepada Allah, makanya di siang hari dia tidak mau berbuka sekalipun matahari sangat panas, ya, dan di rumah tidak ada seorang pun keluarga kita, ternyata kita tidak mau berbuka karena kita percaya kepada Allah. Itu sudah benar, satu. Yang kedua, ihtisab. Apa itu ihtisab? Melakukan hitungan. Hitungan terhadap apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala yaitu mewajibkan kepada kita puasa, sementara puasa itu berat, maka ya Allah, ketika Engkau membebani saya puasa, maka Kau ganti puasa saya ini yaitu dengan pahala, atau ganti puasa saya ini dengan surga. Itu begitu. Dan ya, sebagaimana Rasulullah pernah sampaikan kepada Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, seseorang kalau dia ditimpa musibah, ya, yaitu pertama dia harus mengucapkan istirja, dan yang kedua dia melakukan ihtisab. Apa itu ihtisab? Itu tadi, ya Allah, ketika Engkau menguji kami dengan musibah-musibah ini, maka Kau tukar, yaitu dengan pahala, dan ganti musibah ini dengan yang lebih baik. Satu, minta pahala, dan yang kedua adalah terhadap musibah itu minta diganti dengan yang lebih baik. Contoh, seseorang wafat istrinya, ya, seseorang wafat istri, pertama dia mengucapkan apa tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya ya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ya Allah, ganti ya musibah ini itu dengan pahala, dan ya Allah ganti ya kematian istriku ini dengan yang lebih baik. Maka kata Ummu Salamah, ketika suamiku yang panggilannya adalah Abu Salamah
Jadi istrinya dipanggil Ummu Salamah, suaminya dipanggil Abu Salamah, wafat, maka aku melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Apa tadi? Pertama, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, ya Allah, ganti dengan pahala dan ganti dengan yang lebih baik. Lalu kata beliau, ternyata Allah menggantinya, yaitu dengan Rasulullah melamar beliau. Ya, jadi ternyata beberapa tahun berikutnya, ketika suaminya meninggal, beliau menjadi janda. Ya, lalu akhirnya dilamar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melamar beliau. Ya, melamar siapa? Ummu Salamah, dijadikan sebagai istri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau manusia biasa, suaminya meninggal, istrinya menjadi janda, boleh dinikah oleh orang lain. Tapi kalau janda dari Rasulullah, maka haram hukumnya dinikah oleh laki-laki lain. Karena apa? Status bekas dari istri Rasulullah disebutnya Ummul Mukminin atau Ummahatul Mukminin. Mereka adalah ibu dari kita semua. Jadi istri Rasul itu, ya, setelah Rasulnya meninggal, itu haram, tidak boleh untuk dinikah oleh siapapun karena statusnya dia adalah sebagai ibu kita. Paham Mbak ya? Itu begitu. Nah, kita kembali lagi tadi. Jadi ketika kita ditimpa musibah dan musibah merupakan takdir, kita diperintahkan apa katanya? Bersabar, menahan diri kita untuk tidak mengeluh. Ya, untuk tidak mengeluh. Tapi kita diperintahkan mengucapkan apa tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan yang kedua melakukan ihtisab. Ya, melakukan ihtisab. Apa itu ihtisab? Itu hitung-hitungan kepada Allah. Yang pertama adalah minta ditukar dengan pahala dan minta diganti dengan yang jauh lebih baik. Walaupun yang dimaksud dengan ganti lebih baik bukan harus persis. Hanya tadi suami meninggal ganti dengan suami, enggak, bisa jadi. Ya, ternyata dia punya cucu yang cucunya kecerdasannya, ya, gantengnya, kehebatannya mungkin jauh melebihi dari suami dari ibu yang suaminya meninggal. Ya, umpamanya cucunya nanti lahir dengan cucu yang kecerdasannya, keimanannya, ketakwaan, bisa jadi. Atau Allah ganti dengan surga nanti insyaallah. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini kajian kita, yaitu orang-orang yang bertakwa. Sedangkan orang yang bertakwa dan beriman itu dikatakan sebagai wali-wali Allah. Wali itu apa? Kekasih-kekasih Allah. Siapa itu? Disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Tadi diantaranya orang yang selalu bertobat, ya, atas kesalahannya. Yang kedua berusaha untuk mengikuti Allah dan Rasulnya. Yang ketiga bertakwa. Yang keempat melakukan ihsan. Dan yang kelima dia bersabar. Sabar ini dibagi tiga, yaitu sabar, ya, yaitu untuk jadi orang baik, jadi orang muslim kita bersabar, ibadah kita sabar. Yang kedua sabar untuk tidak melakukan perbuatan maksiat karena godaannya besar. Dan yang ketiga sabar menghadapi takdir. Salah satu takdir yang adalah musibah, ya, kematian, kerugian dan lain sebagainya. Saya persilakan untuk mungkin menggarisbawahi, ya, atau bertanya tadi yang mungkin kurang jelas, ya, saya persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Sudah terang, sudah jelas materinya. Iya. Baik, kalau memang tidak ada, mari kita akhiri, ya, kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.